Di kawasan Lasem, sebuah kota yang dikenal sebagai Tiongkok kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah rumah makan legendaris yang menyimpan cerita panjang, yaitu restoran Hoki Lasem. Rumah Hoki Lasem berada di Jalan Karangturi nomor 12, Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Rumah makan Hoki hadir di dalam bangunan tua bergaya Tionghoa, dengan nuansa klasik yang masih terjaga hingga kini. Interior kayu dan arsitektur khas menghadirkan suasana hangat, seolah membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Tidak hanya tempatnya yang unik, restoran ini juga menyajikan berbagai hidangan Chinese food autentik yang menjadi daya tarik utama. Perpaduan antara cita rasa, sejarah, dan budaya menjadikan rumah makan Hoki bukan sekedar tempat makan, tetapi juga bagian dari warisan kuliner di Lasem. Meskipun menyajikan menu Tionghoa, tempat ini dikenal halal dan dapat dinikmati untuk semua kalangan. Selamat pagi, Ibu Ginanda. Bu Erlin. Saya Rafael dari Iya. perwakilan dari SMK Cikia ingin menanyakan tentang restoran Ibu. Ya, Boleh kah? silahkan. Saya mulai. Iya. Sejak kapan restoran ini berdiri? Restoran ini berdiri sejak 2017, maafnya bulan Juli bulan 2017. Alasan membuat usaha ini apa? Alasannya ya terutama saya punya tempat di sini kan daripada nggak kepake ya, kemudian saya memberanikan diri untuk coba buka resto. Masalahnya kan di Lasem juga waktu itu belum ada resto. Ya, maksudnya jadi pertama kali buka resto di Hoki sini. Nah, dan kebetulan saya juga hobi masak. Jadi saya juga beranikan diri. Soalnya kan saya pikir tempat di dalam ya, kalau mau dibuat usaha apa kan nggak bisa untuk jualan seperti di Jalan Pantura. Nah, makanya saya pikir buka resto ini kalau ada orang yang mau makan di sini nanti kan dia lama-lama juga bisa memberitahukan ke orang yang lainnya juga. Oh, di sana ada resto. Terus kalau memutuskan untuk buka resto dan ada alasannya kenapa? Tempatnya strategis apa yang lain? Kalau tempat sih dikatakan strategis enggak ya, soalnya kan masuk di dalam ya. Karena alasannya ya karena tempat ini daripada nggak terpakai dan saya juga karena alasan saya juga hobi masak, saya memberanikan diri untuk buka resto. Kira-kira jam operasional resto ini dari jam berapa sampai jam berapa? Jam operasional dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Kira-kira sehari itu bisa masak berapa menu? Tergantung dari permintaan tamu ya. Kalau berapa menu nggak bisa dipastiin sih. Tergantung dari pengunjung mau pilihnya menu apa. Kan kita nggak bisa maksain seperti tempat misalnya warung-warung makan yang siap saji. Mereka kan kita sudah bisa menentukan masaknya ini tinggal mereka pilih. Kalau di sini kan mereka tamu ya pilih menu dulu baru kita masak. Kira-kira di sini ada menu berapa? Kalau dilihat di daftar menu ya ada sih 200 macam katakanlah misalnya nasi, ada nasi goreng ayam, nasi goreng seafood, kan sudah beda macam-macamnya di nasi saja. Nanti gurami, ada gurami bakar, gurami goreng, gurami tosi, gurami asam manis kan itu sudah beda-beda dan kan ada nomor-nomornya sendiri. Banyak banget 200. Iya. Terus kira-kira menu yang paling bestseller apa yang paling populer? Yang paling bestseller di sini ada 1 Fuyung He, kedua gurami tausi, ketiga ayam packing. Yang paling bestseller. Kira-kira
Apa yang membedakan makanan di sini dengan tempat-tempat lain? Yang membedakan ya kalau belum istilahnya belum mencoba atau merasakan pasti menganggapnya sama, misalnya Koyonghe. Oh, di tempat lain juga ada Koyonghe misalnya gitu ya. Nah, tapi setelah merasakan, oh menikmati, oh ya tetap ada bedanya. Setiap testo mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi eh, betul namanya sama misalnya, atau gurame asam manis di tempat lain juga mungkin ada, tapi rasa tetap beda. Iya, iya, karena dari resep kan beda. Katakanlah misalnya sambal aja, misalnya sambal terasi, sama-sama sambal terasi, tapi beda di rasa. Kira-kira kendala apa yang paling sering dihadapi saat mengoperasikan restoran? Kendala yang sering dihadapi itu ya satu dari memang karena tempatnya di dalam masuk ya nggak bisa seramai kalau di tempat jalan Pantura. Itu ke satu. Kedua, misalnya kita dapat karyawan yang sebagai waiter. Setelah kita ajari, dia bisa akhirnya dia keluar. Jadi gimana ya? Dari pengalaman buat. Iya, sebagai batu loncatan aja. Jawabannya. Kira-kira harapan kedepannya untuk saya ini? Kalau harapan ke depannya ya eh, namanya yang mempunyai ya tetap berharap resto ini bisa maju, bisa dikenal oleh orang-orang. Nah, Ya, tapi selama ada tamu dari luar kota, saya ya ibaratnya sudah bersyukur lah ya. Karena tamu yang dari luar kota itu pasti mereka akan cari tempat makan di sini. Karena apa? Pertama kali dulu tuh seperti ada tamu dari Cina contohnya. Tamu itu akhirnya dia sendiri yang buat masukkan di majalah. Nah, akhirnya sampai di sana di majalah Cina di sana di Beijing itu ada resto hoki di sini. Jadi kita apalagi saya sebagai ownernya, saya kalau memang secara elektronik nggak seperti anak-anak sekarang ya, maksudnya lebih pandai-pandai, jago-jago, misalnya bikin Instagram, bikin YouTube, bikin Facebook, pokoknya yang begitu-begitu. Kalau saya memang terus terang boleh dikatakan gaptek ya, tapi dan saya sendiri kan nggak pernah buat TikTok lah, Instagram, memang nggak pernah. Tapi dari tamu-tamu yang kesini itu, ya saya bersyukur mereka bisa buat setelah merasakan penikmat masakan. tapi karena aku bisa kenal sampai luar cuman nggak pakai sosmed. Karena mereka datang ke sini dan makan di sini. Jadi terus dia bikin ada majalah di sana minta persetujuan dari saya. Boleh nggak kalau saya masukkan resto ibu ini ke majalah di Beijing sana, ya silakan aja. Kapan itu? Itu tahun sebelum pandemi ya, 2020-an lah antara. Nanti bisa lihat di banner-banner itu dulu kan setiap pengunjung itu kan saya foto semua ya. Kalau ini enggak, ini anak saya yang sekolah chef. Oh, Ya, yang samping itu, yang seperti di samping itu. Nah, itu ada orang luar seperti dari
pokoknya tamu dari luar luar negeri ya maksudnya. Ya bule-bule itu kesini kadang sama togetnya. Sekian Bu Ajar, terima kasih Ya. kalau menjawab pertanyaan kami. Ya terima kasih sama-sama.